Poin yang ketiga, Yakub tidak menemani Esau. Nah, ini poin yang ketiga. Ya. Ini ayatnya 12 sampai 20 ya. Esau bilang begini, oke, yuk kita jalan. Aku akan nemeni kamu. Esau bilang gitu. Tapi ya bilang, oh enggak usah. Jangan-jangan ini aku masih punya anak-anak, masih ada anak lembu yang nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi abang duluan aja bang, kira-kira. Esau duluan aja. Nanti kita ketemu ya di mana? Yakub janji ketemu di mana? Di Seir. Ya, oke Esau nanti kita ketemu di Seir. Bahkan di sini Yakub masih pakai kata tuanku, ya, dan hamba. Bagaimana bentuk penghormatan Yakub ke Esau masih belum berakhir. Lalu Esau nawarin, oke lah kalau gitu, aku kasih lah ya, ini beberapa penggal aku diiringi 400 orang, aku kasih beberapa sama kamu lah. Saya nggak tahu maksud Esau apa, ya. Maksud Esau ngasih ini, maksud Esau memberikan beberapa orang pengiringnya ke Yakub, maksud sesungguhnya apa saya nggak tahu. Apakah sungguh-sungguh untuk menemani Yakub atau malah untuk menyerang Yakub, saya nggak tahu. Tapi Yakub langsung menolak. Tidak usah demikian. Jangan, nggak usah. Nah, akhirnya Esau pulang ke Edom, pulang ke Seir. Yakub berangkat ke Sukot. Dan sampainya di mana? Di Kanaan. Janjinya di mana? Di Seir. Tapi Yakub sampai di mana? Di Kanaan. Nah, ini menarik. Kenapa kok Yakub memilih Kanaan? Dan tidak sesuai janjinya ke Seir. Dan dalam Alkitab tidak tercatat bahwa Yakub mengunjungi abangnya di Seir. Dan di Kanaan dia beli tanah dan dia mendirikan mesbah. Nah, mesbah tadi sedikit dibahas sama Mas Kris ya. Nah, maka di sini dikatakan begini. Ya kan? Tafsiran Santo Agustinus dan Hedok Catholic Bible Commentary dia katakan begini. Kali ini mungkin tidak pernah tiba. Jadi tidak pernah tiba Yakub nyambangi abangnya. Yakub menengok Esau di Seir, tidak pernah tiba. Pertanyaannya kenapa? Kan begitu. Nah, selain itu apa? Denny, Yakub tidak kehilangan semua kecerdikannya. Jadi ternyata dia masih curiga gitu, kira-kira begitu. Masih curiga sama Esau. Takut, ya kan? Kalau terlalu lama dengan saudaranya. Ini sudah baik nih, gitu ya. Oke, ini sudah kondisi sudah baik, Esau sudah menerima aku. Tapi bagi Yakub tetap aku nggak akan terlalu dekat sama dia. Jadi dia mencari alasan untuk tidak menemani Esau. Berjanji untuk mengikutinya ke Seir, Yakub pergi ke Kanaan. Dan tidak ada lagi di kitab Kejadian maksudnya, yang berhubungan dengan Esau. Sejarah keselamatan tidak lagi berkaitan dengan dia sebagai individu. Dengan kata lain, Esau sudah tidak pernah masuk lagi ke dalam kehidupan Yakub. Selain dia sudah tidak masuk dalam rencana keselamatan, Esau juga tidak pernah lagi masuk dalam kehidupan Yakub. Dan di ayat ke-16, ini Esau pulang ke Seir, tapi Yakub nggak ikut ke Seir, dia ke Sukot dan nanti ke Sikem di Kanaan. Itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Dan ini mirip seperti Abram dan Lot di Kejadian 13. Lot memilih ke lembah Yordan, Abram tetap di Kanaan. Dan ini menunjukkan apa? Keberangkatan Esau ke Edom mempersiapkan penggenapan janji yang dibuat kepada Yakub. Edom ini Seir ya. Seir ini di tanah Edom sama lah. Edom sama Seir. Jadi ternyata di samping Yakub tidak memenuhi janjinya, ada penggenapan janji yang akan dibuat kepada Yakub. Tapi kita perlu tahu. Nah ini.
ayat 12 sampai 17 itu menunjukkan bahwa rekonsiliasi tidak total. Dan lebih lanjut, bahwa Yakub tidak berniat untuk berbagi tanah leluhur dengan saudaranya. Gitu. Dan ini seperti tadi, seperti Abram, ya, yang dia akhirnya apa? Karena Lot memilih lembah Yordan, maka janji atas tanah Kanaan kepada Abram penuh, nggak terbagi dengan Lot. Sama di sini, karena Esau memilih tanah Edom, maka janji atas tanah Kanaan penuh atas Yakub dan tidak terbagi dengan saudaranya. Maka Yakub tidak berniat untuk berbagi tanah leluhur dengan saudaranya. Itu. Dan menurut saya, ya ini saya belum bahas tentang rekonsiliasi tidak total ya. Menurut saya kecerdikan Yakub membawa kepada penggenapan janji Allah yang penuh. Ini konteksnya kecerdikan ya, bukan rekonsiliasi tidak total. Nah, kalimat yang menarik di sini dikatakan bahwa ada rekonsiliasi tidak total. Maka dalam Targum Jonathan, bahkan ini lucu banget. Kalau kita lihat ayat 4 kan tadi, Yakub sama Esau ketemu. Yakub bahkan Esau lari sampai ketemu, dipeluk, didekap lehernya gitu, dicium, mereka bertangis-tangisan. Nah, dalam Targum Jonathan itu ditafsirkan begini. Ini menarik, ini lucu menurut saya. Lucu. Dikatakan begini. Jadi Esau itu menangis. Kenapa? Karena sakit di gigi. Habis meluk Esau tuh giginya goyang. Jadi Esau nangis gitu. Dan Yakub itu nangis karena sakit di leher. Dia begitu. Karena dipeluk lehernya gitu sih. Yakub jadi mereka ini tafsiran menurut saya lucu ini. Ini menurut saya lucu tafsiran Targum Jonathan ini. Jadi kata bertangis-tangisan ini bukan karena mereka terharu. Mereka sudah bertemu, tapi kenapa? Esau itu sakit di giginya dan Yakub itu sakit di leher karena dipeluk sama Esau. Ini lucu sekali. Dan Targum Yerusalem juga sama. Esau menangis karena giginya itu mungkin kena kepalanya Yakub dan lainnya gitu. Dan Yakub menangis juga karena sakit di lehernya karena dipeluk sama Esau. Ini lucu sekali. Ini menurut saya lucu sekali gitu. Tapi ini mungkin sedikit meneguhkan kalimat ini bahwa rekonsiliasi tidak total gitu ya. Tapi menurut saya ini opini pribadi nih ya. Menurut saya keputusan Yakub untuk tidak menemani Esau bukan karena rekonsiliasi tidak total. Tapi menurut saya karena itu tadi. Yakub memilih untuk ke tanah perjanjian. Maka menurut saya aneh. Kenapa Esau ini tidak ke tanah perjanjian? Kenapa dia nggak tetap di Kanaan? Dia pilih tanah Seir. Dia pilih tanah Edom. Ini malah aneh menurut saya. Kenapa Esau memilih tanah Edom? Dan ini tidak sekonyong-konyong aneh. Kalau kita lihat baca pasal-pasal sebelumnya, Esau memilih istri yang tidak disukai oleh bapak ibunya. Itu orang Kanaan, orang asing. Ishak dan Ribka nggak mau satupun anaknya menikah dengan ya bukan kerabat. Dan Esau lakukan itu. Jadi apa rebel apa ya rebel apa ya sikap pemberontakannya itu kelihatan Esau ini gitu loh. Padahal harusnya Esau tahu dong tanah terjanji yang Tuhan kasih ke Ishak itu Kanaan. Tapi kenapa dia malah ke Edom? Dan Yakub tepat. Dia kembali ke tanah terjanji. Ke Sikem. Dia kembali ke Kanaan. Nah, ini menurut saya. Gitu ya. Di samping tadi bahwa ada kemungkinan rekonsiliasi tidak total. Tapi menurut saya itu. Jadi Yakub lebih bijak. Dia tetap memutuskan ke tanah Kanaan. Ke Sikem. Gitu ya. Nah ini. Yakub bijak. Dia tetap ke Sikem. Ke tanah Kanaan.
Dan lah jauh lebih bijak lagi, dia lakukan apa? Dibeli tanah itu. Nah, ini menarik. Gitu. Dibeli tanah ini. Kenapa? Bayanginnya gampang lah. Gitu ya. Orang kalau ya saya sama istri kita aja ya. Kita sudah menikah, kita pengen punya rumah sendiri dong yang kita beli daripada kita ngontrak. Kan begitu. Ini wajar saja. Karena apa? Rumah yang kita beli, kita punya hak penuh atas rumah itu. Kalau ngontrak sekalipun bayar, tapi tetap hitungnya apa? Numpang. Kalau rumah kita beli sendiri, nggak numpang. Oh, itu rumahku. Mau aku aneh-anehin, sah. Bebas. Karena sudah dibeli. Nah, ini sama. Yang Yakub lakukan itu sama. Jadi Yakub tidak mau dianggap numpang di tanah orang asing di Sikem. Tapi dia beli dari anak-anak Hemor. Hemor ini nanti di pasal berikutnya kita baca, Hemor ini raja setempat. Pemimpin setempat. Dan dia beli tanah dari anak-anak Hemor. Berarti bukan cuma satu anak, tapi lebih dari satu anak-anak Hemor. Sebidang tanah. Dengan harga 100 kesita. Gitu ya. Ini menarik. Jadi hak milik gitu loh. Ini kelihatan sekali Yakub itu visioner sebenarnya. Visioner sekali. Kenapa saya katakan begitu? Gampang saja. Kita kalau ngelihat orang, gitu ya, ngelihat orang yang sebenarnya dia mampu. Kalau dia saving uang, apalagi orang sudah berkeluarga gitu ya, kita lihat sebenarnya dia mampu. Kalau dia saving uang, dia manage uang, dia mampu untuk beli rumah. Tapi malah dia nggak beli, dia terus ngontrak. Gitu. Maka kita akan lihat sesuatu yang aneh sebenarnya. Kok nampaknya orang ini nggak visioner gitu loh. Ngapain dia terus-terusan ngontrak? Dihitung dari segi ekonomi, segi kenyamanan, segi kebebasan, semuanya mengatakan lebih enak beli. Gitu. Kan begitu. Jadi ini Yakub itu visioner sekali, maka dia beli. Itu. Dan dia tahu tanah perjanjian aku miliki nggak cuma-cuma. Ada harga yang harus aku bayar. Nanti kita lihat harganya berapa. 100 kesita. Kesita atau apa? Nanti kita lihat ya. Dan apa yang dilakukan Yakub ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan Abraham. Dengan Efron putra Het. Waktu Abraham mau memakamkan istrinya. Saya lupa di gua apa namanya? Saya lupa jadinya namanya. Makpela, ya benar. Gua Makpela. Dia beli tanah. Dan ini sangat mirip. Maka dua tafsiran yang berbeda mengatakan hal yang sama. Ini mirip dengan kisah Abraham membeli tanah. Ya, jadi Yakub tahu dia nggak mau numpang. Maka ini salah satu kunci ya, bahwa Yakub tidak menumpang. Ini kata kunci untuk kita bahas minggu depan. Ya, perikop selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai Yakub tidak menumpang. Ini kata kunci. Nah, tapi ini menarik. Gitu. Dan Yakub tahu, sekalipun Allah berjanji, tapi tidak sekonyong-konyong. Ada harga yang harus dibayar berapa? 100 kesita. Dan menariknya kesita dalam bahasa Kaldea Syria dan bahasa Arab artinya sama. Kemurnian, kesempurnaan. Dan apa yang diberikan Yakub artinya yang baik, uang yang terbaik, yang bagus saat itu. Jadi Yakub tahu, ini sekali lagi Yakub adalah orang yang mengerti value, mengerti menakar nilai sesuatu. Ini kelihatan sekali sejak Yakub tiba di rumah Laban. Yakub sangat mengerti value. Dan menurut saya orang yang seperti ini jarang ditemukan saat ini. Karena kebanyakan orang apa tidak menghargai value.
nggak menghargai apa yang dia punya, nggak menghargai keselamatan yang sudah Tuhan kasih melalui darahnya, melalui pengorbanannya. Dan Yakub di sini tahu value untuk dapat perjanjian Allah apa? Kemurnian, kesempurnaan yang terbaik. Maka berapa banyak dari kita yang mungkin saat ini kita jalani janji Allah, tapi kita nggak ngasih yang terbaik. Mungkin janji Allah tertuang dalam pekerjaan, mungkin keluarga, bahkan mungkin pelayanan, tapi kita nggak ngasih yang terbaik, kita nggak ngasih yang murni, kita nggak mencoba ngasih yang sempurna. Berapa banyak dari kita nggak ngerti value, nggak ngerti nilai, anggap remeh semua. Berapa banyak dari kita seperti itu? Dan tidak terlepas saya pun berkaca dari sini. Maka saya lihat dari awal Yakub ini orang yang sangat mengerti value. Sangat mengerti nilai, sangat sekali. Dan pertanyaan buat saya dan teman-teman Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang mengerti value, mengerti nilai, apalagi kita mengerti nilai keselamatan kita, keselamatan jiwa kita yang sudah Tuhan Yesus tebus di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal, teman-teman Bapak Ibu. Bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal. Dan kita satu-satunya agama yang dikisahkan Allah turun menjadi manusia untuk menebus umatnya. Cuma kita. Tidak ada satu agama pun menceritakan itu. Bahkan Yudaisme sekalipun tidak menceritakan itu. Tapi kekristenan menceritakan itu. Maka jujur Bapak Ibu, jujur, saya secara pribadi menilai orang yang meninggalkan kekristenan ada dua kemungkinan. Pertama, mereka nggak mengenal imannya. Yang kedua, karena mereka tidak mengenal imannya, mereka meremehkan imannya. Maka ini tadi yang saya tegaskan di awal. Kita belajar mengenai iman, belajar tentang teologi, sebenarnya bukan untuk, ya kalau mengajar orang itu panggilan, gitu ya. Tapi kita belajar iman untuk apa? Untuk kita ngerti value. Value iman kita. Value yang Tuhan kasih untuk keselamatan kita. Dan berapa orang yang menyepelekan itu? Yakub di sini mengerti harga yang harus dia bayar untuk janji Allah. Kemurnian, kesempurnaan yang terbaik. Itu Bapak Ibu teman-teman. Dan akhirnya apa? Dia mendirikan mezbah dan dinamai Allah Israel, ialah Allah. El Elohe Israel. Atau lebih tepatnya El, Allah Israel. Dan dia mengakhiri perjalanannya ke Kanaan dengan apa? Korban. Syukur. Mengakui semua adalah pemberian Tuhan. Maka dia mengerti value ini luar biasa. Luar biasa. Ini orang yang... Dari awal kita bahas ini saya sudah sangat kagum dengan yang nama Yakub ya. Di samping setiap kelemahannya dia ada banyak sekali kelemahan Yakub. Tapi dari awal kita bahas ini orang yang luar biasa. Orang yang mengerti value. Dari awal kita bahas ini. Maka sini kita bisa simpulkan apa? Kecerdikan Yakub, bahkan kebijaksanaan Yakub membawanya kepada pengenapan janji Allah yang penuh. Yang kedua, Yakub mensahkan tanah miliknya seperti Abraham mensahkan tanah miliknya, dibeli. Jadi Yakub tidak menumpang, tapi dia sudah beli tanahnya. Yang ketiga, harga pengenapan janji Allah apa? Kemurnian, kesempurnaan, dan yang terbaik.
Yang keempat, Yakub rayakan kembali ke Kanaan bukan dengan pesta pora. Yakub rayakan kembalinya ke Kanaan bukan dengan apa ya, pesta pora dan lain sebagainya, enggak, tapi dengan persembahan kepada El Elohe Israel. El, Allah Israel. Allah Israel adalah Allah. Gitu. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, saya cuma 3 poin ini saja, maka kita review. Yang pertama nih ya, janji saya tentang Yakub bergulat dengan malaikat Allah. Ini part 2, part 1-nya minggu lalu. Fajar melambangkan pergulatan yang berhenti ketika kita telah hidup dalam terang. Dan sini Yakub adalah figur orang Yahudi, malaikat figur Kristus. Kaki Yakub yang lumpuh melambangkan orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dan yang tidak lumpuh melambangkan orang yang terberkati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ini poin-poinnya untuk berikut malam harinya. Sujud. Seperti Yakub yang sujud kepada kakaknya sebagai bentuk penghormatan tertinggi dan kerendahan hati, demikian juga orang Katolik yang berlutut dan membungkuk untuk menyembah Tuhan melalui Ekaristi, kudus, dan salib. Yang kedua, Yakub lega. Yakub penuh rasa syukur bukan hanya karena Esau menerimanya, tetapi karena perlindungan Tuhan yang terbukti dan penggenapan janjinya yang semakin nyata. Sekalipun sudah lega, Yakub tetap menghadiahi Esau secara setimpal, yaitu apa? Berakah, berkat. Seperti Yakub yang diperdamaikan dengan Esau pada akhir zaman, Tuhan kita Yesus Kristus akan diperdamaikan dengan Israel. Lalu yang ketiga, Yakub tidak menemani Esau. Kecerdikan Yakub, kebijaksanaan Yakub bahkan menurut saya membawanya kepada penggenapan janji Allah yang penuh. Yakub mensahkan tanah miliknya seperti Abraham mensahkan tanah miliknya dengan cara apa? Dibeli. Jadi Yakub tidak menumpang, tapi itu tanah sah yang sudah Yakub beli. Dengan apa? Dengan harga penggenapan janji Allah apa? Kemurnian, kesempurnaan, dan yang terbaik. Dan Yakub rayakan kembalinya ke Kanaan dengan persembahan kepada El Elohe Israel. El, Allah Israel. Atau Allah Israel adalah El. Allah Israel adalah Allah. Nah, ini mohon maaf karena sudah mau jam 9, 1 menit lagi jam 9 ya. Jadi tidak ada tambahan dan kesaksian untuk pertanyaan tambahan. Mungkin bisa disimpan untuk minggu depan. Nah, selanjutnya kita pengumuman. Besok Jumat, seperti biasa kita akan rosario jam 8 malam. Lalu besok Minggu tidak ada persekutuan doa, karena besok Minggu kita akan ada KRK, Kebanggaan Rohani Katolik Connecting with God jam 5 sore. Hari Selasa kita Miracle Room, kita berdoa bersama. Dan minggu depan, nah karena tanggal 25 November itu hari Kamis, dan itu ada acara setelah KRK ya, jadi acara seminar pertumbuhan. Nah, kami sebagai bagian dari itu, kita support full untuk acara seminar pertumbuhan. Jadi Jazz tidak ada di hari Kamis, tapi di hari Rabu minggu depan. Jadi ingat teman-teman Bapak Ibu ya, minggu depan Jazz kita akan diadakan hari Rabu tanggal 24 November. Jamnya sama, jam 7 malam, kita akan lanjut bahas Dina dan Sichem. Kisah bagaimana Dina diperkosa oleh anak-anak Hemor tadi. Nah, ini follow dan support kita, channel YouTube kita House of Praise Bandung, lalu Instagram kita @house.of.praise. Nah, ini pengumuman tambahan ya. Nah, ini besok Minggu nih. So, daftar yang belum daftar. Ini link registrasinya bit.ly/pendaftaran CWG. Nah, ini ya. Hanya 20.000 KRK. Kalau KRK plus 5 steps, yaitu seminar pertumbuhan 60.000. Karena setelah 10 November. Gitu ya. 5 steps itu apa ini? Ini 5 steps. Ya. Nah, karena ini setiap Kamis, jadi just digeser, bukan setiap Kamis, jadi setiap Rabu. Jadi kita support full untuk acara ini. Karena ini acara keren sekali teman-teman. Sangat keren sekali. Nah, karena masih jam 9, lewatnya nggak terlalu banyak, kita akan ada kuis ya. Oke, kita kuis. Minggu lalu kita nggak ada kuis nih. Ya. Nah, ini bagi yang belum pernah menang tentunya ya. Monggo silakan. Semua teman-teman Bapak Ibu yang bagi belum pernah menang diundang untuk mengikuti kuis ini. Ada apa? Pertanyaannya ini, dari paparan, mengapa Yakub tidak turut
menemani Esau? Ini jawabannya ada banyak, boleh silakan dipilih salah satunya. Salah satu alasan mengapa Yakub tidak turut menemani Esau. Monggo, saya tunggu jawabannya di in-call message, ya, di pesan di chat atau di in-call message. Monggo, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah menang, silakan untuk mengikuti kuis pada malam hari ini. Silakan. Siapa yang menang pada kesempatan malam hari ini? Yakub tidak berniat berbagi tanah leluhur. Wah, mantap. Mantul. Kita lihat apakah ada the next contender. Penantang ya, contender. Yang lain. Siapa? Siapa lagi? Baru Leo. 30 detik lagi ya. Saya buka sampai 30 detik lagi. Dua 20 detik lagi. Jing, 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 jing. Saya hitung 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Wah, hanya Leo. Yakub tidak berniat berbagi tanah leluhur. Kita coba lihat ya. Coba. Di review tidak ada. Wah, berarti Leo ini menyimak dengan sangat teliti menurut saya nih ya. Karena di review tidak ada. Jawaban itu ada di ini. Yakub tidak berniat untuk berbagi tanah leluhur dengan saudaranya. Wah, Leo menyimak sangat detail nih. Terima kasih. Selamat Leo untuk kesempatan malam hari ini ya. Pemenang kuis malam hari ini ada Leo Widiatma. Wah, luar biasa. Mantap. Ya, itu tentang Yakub. Wah, selamat kepada Leo Widiatma. Luar biasa. Mengapa Yakub tidak menemani Esau? Nah, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Jas malam hari ini. Mari kita tutup kesempatan malam hari ini dengan doa penyembuhan batin dalam diri. Mari kita doakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan sembuhkan luka batin dalam diri kita saat kita tidur. Mari kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesama, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.